Saya akan masih melanjutkan tema khotbah kita, saudara. Sudah hampir beberapa bulan kita belajar, dan bulan lalu kita belajar dari real God, dari worshiper, saudara. Ya, nah saya berharap ketika saudara diajarkan seperti ini, saudara bisa mengenal Allah dengan benar. Lalu kemudian saudara bisa menjadi penyembah yang benar, sungguh-sungguh bisa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Mari kita buka satu firman Tuhan, Keluaran pasal 34 ayat 14, saudara. Saya ingin mengajar saudara untuk melihat, mengenal satu sisi Allah ya, yang namanya cemburu, saudara. Allah ternyata dia punya sisi cemburunya, saudara. Ya, sama seperti saudara juga punya sisi cemburunya. Betul enggak? Ya, kita baca bersama-sama, saudara. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-14 bisa ditayangkan bersama-sama, kita baca. 2, 3. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Menarik sekali, saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, nama Allah kita salah satunya adalah Allah yang cemburuan, saudara. Dalam terjemahan NLT, saudara, ya, itu lebih spesifik lagi, saudara. Dikatakan begini, saudara. You must worship no other gods. Engkau tidak boleh menyembah akan ilah-ilah yang lain, but only Lord. Ya, tapi hanya menyembah kepada Tuhan saja. For He is a God who is passionate about His relationship with you. Karena Dia Tuhan yang sangat bergairah, ya, di dalam hubungannya dengan engkau, saudara. Allah yang kita sembah itu sangat cinta kepada anak-anaknya. Nah, karena sedemikian cintanya itu, saudara, sehingga ada unsur cemburu di dalamnya, saudara. Haleluya. Nah, dengarkan baik-baik. Allah itu cemburu bukan seperti manusia cemburu. Ya, Allah itu cemburu bukan seperti yang manusia rasakan cemburunya, saudara. Manusia punya rasa cemburu, tapi Alkitab berkata Tuhan juga punya rasa cemburunya. Bedanya apa, saudara? Kalau Allah itu cemburu, karena dia mengerti yang pertama, karena dia cinta banget terhadap saudara dan saya. Ada amin? Tapi yang kedua, dia mengerti kalau saudara dan saya itu jatuh ke tangan yang lain, entah itu pribadi atau apapun, saudara, ya, barang atau kuasa apapun, saudara, selain dia, maka hidup saudara dan saya akan hancur, saudara. Dia mengerti kecuali saudara dan saya hidupnya ada di dalam genggamannya, ada di dalam pelukannya, saudara, ada di dalam tangannya, maka di luar itu hidup kita tidak akan mengalami kebahagiaan, saudara. Jadi kalau kita mulai meririk, saudara, tertarik, terikat pada yang lain, kepada barang, kepada materi, ya, atau kepada manusia yang lain, atau kepada kuasa apapun, saudara, ya, yang bukan dari Tuhan, saudara, maka pada waktu itu kecemburuannya akan mulai muncul. Selalu kalau orang dia tidak menyembah Allah, dia menyembah yang lain, selalu ada pengorbanannya. Selalu ada tanda petik, saudara, tumbalnya. Kemarin waktu saya ikut Mercycom, ya, satu Mercycom, kita sharing, ternyata banyak yang jadikan itu, ini HP ini berhala. Ya, ada yang bersaksi, ya, istri ngajak doa, dia tidak mau karena asik main HP. Hubungan dengan istri jadi korban. Seperti itu, saudara. Jadi setiap penyembahan berhala, ya, itu selalu akan makan korban. Apapun itu, hobimu, pekerjaanmu, bahkan pelayanan sekalipun, itu pasti akan makan korban, saudara. Saya sudah banyak dengar, terutama hamba-hamba Tuhan, sibuk melayani, saudara, tidak punya waktu untuk keluarga. Pada akhirnya keluarganya berantakan. Dan ujung-ujungnya pelayanan juga berantakan, saudara. Dia boleh bangun pelayanan sekuat apapun, sehebat apapun. Tapi kalau dia sudah mulai menyimpang penyembahannya kepada Tuhan, maka pelayanan itu pada akhirnya akan menghancurkan kehidupannya juga, saudara. Ya, jadi sekali lagi, saudara, Tuhan punya cemburu, saudara. Dia ngerti kalau saudara bersama yang lainnya, lebih utamakan yang lainnya, saudara, maka hidupmu itu pasti akan celaka, saudara. Nah, cemburunya Tuhan sekali lagi dengan cemburunya manusia itu sangat berbeda. Manusia punya rasa cemburu, saudara. Kalau saudara pernah pernah jatuh cinta, saudara,
ya pernah jatuh cinta dengan seseorang, saudara pasti tahu yang namanya cemburu. Siapa yang pernah jatuh cinta di sini boleh angkat tangannya? 1, 2, 3. Yang lain tidak pernah jatuh cinta? Hah? Ya, nggak jujur, ya, nggak mau ngaku. Ya, semua kita itu kalau umur sudah mulai menanjak, agak dewasa gitu kan, pasti punya perasaan, betul nggak? Ayo jujur yang muda-muda ini, yang tua-tua jangan lagi ya, kecuali masih jomblo. Ya, ya, saudara, dengarkan saya baik-baik. Manusia cemburunya itu pasti muncul dia karena egoisnya, karena rasa ingin memilikinya yang sangat besar. Yang berkata aku mencintai kamu, maka aku harus memiliki dan mengontrol hidupmu. Saya pernah dengar sebuah kisah seorang gadis, ya kalau dia ke gereja ketika dia menyembah Tuhan, dia ngangkat tangan, dia merasa agak risih dan trauma. Ternyata ketika ditelusuri kenapa dia ngangkat tangan itu merasa trauma dan risih, saudara. Ternyata lebih dari beberapa tahun yang lalu, saudara, dia berpisah dengan kekasih jiwanya di pelabuhan. Dulu naik kapal, sekarang naik pesawat. Kalau naik pesawat gak bisa lambai-lambai. Naik kapal gitu kan di pelabuhan, kapal sudah mulai menyingkir keluar dari dermaga pelan-pelan gitu kan. Biasa kan orang naik kapal itu kan lagi lambai-lambai gitu kan, seperti itu. Nah dia lagi lambai-lambai sambil melambaikan tangannya seperti itu, saudara. Sampai kapal itu membawa kekasih jiwanya itu hilang dari pandangannya, saudara. Sejak saat itu si Kakanda, si kekasih jiwanya itu gak pernah datang lagi kepada Adinda. Ya, jadi kalau dia ke gereja dia ngangkat tangan, dia mengingat itu, saudara. Seperti itu, ya. Lalu dia bertanya, ada apa dengan cinta? Ternyata cinta nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, ya. Surat pun nggak dikirim, ya, nggak ada kabar apa-apa. Ternyata dia mendengar bahwa kekasih jiwanya itu sudah menikah dengan orang lain. Disitulah cemburunya itu muncul, saudara. Nah itulah manusia, saudara. Ya, dia ada cemburunya itu karena memang egonya, saudara. Kalau aku ingin mengasihi seseorang, maka aku harus memiliki dia untuk kepentinganku. Apakah nanti dia bahagia atau tidak, itu gak terlalu penting. Ya, itu ego dari manusia, saudara. Buktinya, saudara, tadi pagi saya katakan, kalau orang sudah menikah sekian tahun, beda dengan waktu pacaran. Betul gak? Beb, sudah makan belum? Ya, malam ini kita kemana, Beb? Sudah menikah, sudah punya anak. Pulang-pulang ke rumah lagi, main sama teman, main kemana-mana seperti itu. Ya, mungkin saudara berkata, kok Bapak tahu? Ya, Bapak tahu. Pernah ngalami juga. Ya kan? Waktu pacaran dia berkata, gunung akan kudaki yang, lautan akan kuseberangi untuk membahagiakan engkau, Beb. Dan sekarang kan bahasanya yang itu Beb gitu kan? Beb katanya seperti itu. Ya, sekalipun langit runtuh yang, bumi bumi terbelah dua, cintaku kepadamu tidak akan pernah berubah. Wih, keren sekali gitu kan? Oh, itu pintar puisi dia. Ya, begitu kawin setiap hari apa yang terjadi? Cekcok. Suami buka cek, istrinya buka cok. Akhirnya cekcok terus, saudara. Itu kan pada waktu dia lagi cinta-cintanya, ya. Ya, agar orang yang lain tidak mengambil calon pasangannya itu, saudara. Ya, begitu sudah kawin, dia berkata, kamu sudah dari milik saya. Terserah mau jadi seperti apa, saudara. Itu kan egoisnya, saudara. Rasa memilikinya tidak konsekuen sesuai dengan kemampuan untuk membahagiakan pasangannya, saudara. Tadi pagi saya juga ceritakan satu kisah. Ya, ada suami istri baru beberapa bulan menikah. Tiba-tiba istrinya berkata begini, Yang, aku minta kita cerai. Saya nggak tahan hidup dengan kamu yang miskin. Saya nggak tahan hidup dengan kamu yang seperti ini. Ternyata kamu itu sudah menipu aku. Kamu nggak punya apa-apa. Kamu nggak punya pekerjaan tetap. Dan kamu nggak punya tabungan sama sekali. Dan kamu nggak punya harta. Bagaimana aku bisa hidup seperti ini terus dengan kamu? Suaminya bilang, Yang, kita ini baru berapa bulan menikah. Lagian kan di rumah tangga kita saya gak main kasar. Saya gak pernah marah sama kamu. Dan gak ada masalah yang perlu dipersoalkan, Yang. Tapi kenapa Yang ya minta cerain saya? Hanya karena saya miskin.
Istrinya berkata begini, bukan karena miskinnya juga Pak. Saya merasa Papa tipu saya, Papa bohongin saya. Suaminya bilang begini, sayang, kamu masih ingat? Saya kan udah bilang, waktu kita pacaran itu, ya, kamu kan tahu, saya ini Grab, nggak punya pekerjaan tetap, ya. Kadang ada job di situ, saya pergi ke situ seperti itu. Memang saya nggak punya tabungan, nggak punya harta seperti itu, ya. Tapi kalau kamu bilang saya ini menipu kamu, membohongi kamu, itu sudah keterlaluan yang. Gitu. Habis Papa bilang, nggak jujur, nggak punya harta, nggak punya apa-apa seperti itu. Kan masih ingat ya, waktu kita pacaran itu, saya udah bilang, saya jujur sama kamu. Saya bilang nggak ada harta apapun yang paling saya banggakan selain kamu. Dan kamu adalah satu-satunya harta yang paling berharga yang saya miliki. Dan waktu saya ngomong seperti itu, kamu bilang so sweet. Begitu kan? Kan memang kamu satu-satunya harta bagi saya. Yang lain nggak ada harta, nggak ada. Nggak bagi saya bukan harta itu. Jadi kalau kamu tanya harta saya yang mana, nggak ada, cuma kamu. Saya nggak salah, saya nggak nipu kamu. Kamu bilang so sweet. Saudara, ini hanya ngejokes, cerita aja. Saudara, Alkitab berkata Allah kita adalah Allah yang cemburuan, saudara. Tapi kalau Allah itu cemburu, saudara, cemburunya dia mengerti kalau saudara dan saya di luar dia, maka saudara tidak akan bisa bahagia. Karena itulah dia berkata, aku tidak mau engkau menyembah akan ilah yang lain. Nah kalau saudara perhatikan di ayat ke-34 dari pasal 34 dari ayat 12 ya, ayat berapa? Ayat 14 tadi saudara. Ya, dari kita Keluaran saudara, perhatikan baik-baik saudara. Saudara akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi. Apa itu? Kenapa Allah itu cemburu saudara? Dan dalam kaitan apa yang menyebabkan dia cemburu? Ayat ini berkata begini. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu saudara. Rupanya yang berkaitan dengan cemburu Tuhan itu sangat berkenaan dengan kasihnya, cintanya yang sangat dalam, terutama hubungannya dengan saudara saya di dalam yang namanya disebut penyembahan saudara. Jadi kalau kita mulai melihat yang lain, saya mau katakan Allah kita dicemburu, apalagi sampai saudara tiap hari bangun tidur, langsung ke WC, mandi semuanya, tidak ada tanpa permisi dan doa apapun. Say hello sama Tuhan sekalipun saudara. Saudara sedang tidak mengutamakan Tuhan. Dan itu membuat dia cemburu saudara. Haleluya. Saudara, kalau kita bisa menjadi penyembah dan penyembahan kita itu bisa naik terus dan kita berikan ke hadapan Tuhan saudara. Maka saya mau katakan, saudara dan saya bisa memiliki hubungan kasih yang intim, yang mesra dengan Tuhan saudara. Dan itu akan menjadi proteksi dan perlindungan Tuhan buat kehidupan anak-anaknya saudara. Tapi kalau penyembahan kita itu sudah hilang di hadapan Tuhan saudara, maka sebetulnya kita itu seperti kota yang tanpa tembok saudara. Maka dengan gampang setan akan menerobos dan menyerang kehidupan kita saudara. Orang yang punya penyembahan yang terus menerus, dia naikkan di hadapan Tuhan. Dan orang yang punya kehidupan penyembahan di hadapan Tuhan saudara, maka orang itu akan berkata begini, Tuhan, semua yang ada di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Dan bentuk penyembahan seperti inilah, itu akan membuat kegairahan kita, hubungan kita dengan Tuhan saudara, itu akan terus bertumbuh menjadi kuat saudara. Sebalik juga hubungan Tuhan dengan kita saudara. Kenapa? Karena kalau saudara baca, ya, Yesus berkata dalam Yohanes pasal ke-4 ayat 23-24, ya, Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Terus mungkin ada yang bertanya, Pak, apakah penyembahan itu sama dengan waktu kita memuji menyembah Tuhan di gereja? Apakah penyembahan itu adalah wujud kita waktu kita berbahasa di gereja, waktu kita doa seperti itu? Iya, tapi itu dalam pandangan yang sempit. Ya, saya berkata bahasa roh, kita bermasmur, kita memuji menyembah Tuhan di gereja, itu bagian kecil dari yang namanya wujud penyembahan yang sebenarnya. Tapi saya punya definisi, penyembahan itu seperti apa sih? Ini definisi saya.
Ya, saudara boleh setuju atau tidak, tapi ini definisi saya. Ya, penyembahan itu begini saudara. Merupakan suatu sikap, ya, sikap hati yang terus-menerus menyatakan bahwa hati kita hanya melekat kepada Tuhan, bukan kepada apapun atau kepada siapapun saudara. Jadi penyembahan itu adalah suatu sikap hati kita yang terus-menerus menyatakan bahwa hati kita itu hanya melekat kepada Tuhan, bukan kepada apapun atau kepada siapapun saudara. Nah ini gak gampang, perlu dilatih, perlu dibiasakan. Sebab itu penyembahan itu tidak bisa dibuat-buat. Harus menjadi gaya hidup setiap hari dengan Tuhan. Itu sebabnya kita Kolose berkata begini, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi penyembahan itu tidak hanya berkaitan soal musik. Soal lagu-lagu yang kita naikkan. Oh ini lagu pelan itu worship. Oh lagu cepat itu praise. Saudara, bukan seperti itu. Penyembahan itu adalah setiap saat dimanapun kita berada. Hati kita itu melekat kepada Tuhan. Jadi ketika kita lagi, ibu-ibu lagi menyuci baju atau lagi goreng ikan. Itu bisa menjadi wujud penyembahan Bapak Ibu, ibu-ibu kepada Tuhan. Betul nggak? Iya. Bahkan lebih spesifik lagi saudara. Ya ini agak vulgar. Ketika saya baca Kisah Nuh, ya kan? Alkitab berkata tidak seorang pun yang seperti dia yang berkenan di hati Tuhan. Lalu Tuhan kemudian memberikan perintah-perintah, dia taati saudara. Lalu ada satu perintah, Tuhan berkata begini, beranak cuculah. Ketika saya telusuri sana, itu sebagai wujud penyembahan juga. Maaf, ini bahasa orang dewasa. Hubungan seks pun yang benar, suami istri, itu juga wujud penyembahan kepada Tuhan. Oh ya, saudara. Jadi apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, itu bisa menjadi wujud penyembahan kepada Tuhan. Waktu Anda jaga toko, Anda layani pelanggan dengan baik, dengan benar. Itu bisa menjadi wujud penyembahan kepada Tuhan. Jadi setiap saat dimanapun kita berada, hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Amin. Itu yang Bapak katakan, dia cari. Dia inginkan, dia kehendaki itu. Penyembah-penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran saudara. Apalagi kondisi di dalam gereja. Kita dikondisikan. Suasananya dikemas. Ada musik, ada yang mimpin kita. Harusnya di sini kita lebih sadar akan hadirat Tuhan. Kita lebih bisa menyembah Tuhan. Betul gak? Harusnya. Dengan syarat kalau di luar kita sudah terbangun kebiasaan kita dengan Tuhan. Apapun itu kita lakukan untuk Tuhan. Udah pasti waktu di sini kita lebih merasakan hadirat Tuhan saudara. Haleluya. Jadi penyembahan kita yang kita lakukan saudara, itu harus merupakan suatu ekspresi dari sikap hati kita yang terus-menerus menyatakan, Tuhan, hatiku hanya melekat kepadamu, tidak kepada yang lainnya. Amin. Coba telusuri hidupmu itu. Hatimu hari-hari ini kemana? Ayo, hobimu, kerjaanmu, atau yang lainnya. Coba. Ya. Saya minta saudara simak ini baik-baik. Hal yang pertama ini, jangan biarkan Allah cemburu. Amin. Yang kedua saudara. Yang kedua, kita buka Keluaran pasal 20 ayat 3. Yang kedua, kenapa Tuhan itu cemburuan saudara? Cemburuan Tuhan itu muncul karena dia mengerti kalau saudara tidak melekat kepada dia, tapi melekat kepada yang lain, menyembah yang lain saudara. Itu ada dampak buruknya. Apa itu? Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ke 6 berkata begini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terus, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kalau kita
Tidak melekat hati kita kepada Tuhan, tapi kepada yang lain, kita menyembah kepada yang lain. Itu dikategorikan kita sebagai orang-orang yang tanda petik membenci Tuhan. Dan akibatnya ada 3 sampai 4 keturunan yang akan kena dampaknya, saudara. Sebab itu hati-hati dengan namanya penyembah berhala yang kita sudah ajarkan minggu lalu dan beberapa minggu yang lalu, saudara. Saya pernah layani seorang anak Tuhan. Dia buat ukir patung dari batu, ya. Satu kali dia ngalami satu peristiwa, ngalami celaka, saudara. Tangannya patah, ya. Lalu dia nggak bisa kerja lagi, butuh berbulan-bulan supaya dia bisa pulih kembali, saudara. Dia tanya saya, Pak, hidup saya sih kok sepertinya itu sial banget. Saya kerja keras tapi gak ada hasilnya. Begitu dapat tiba-tiba bisa hilang. Keluar ke sini lah, ke sana lah. Bukan hal yang perlu itu bisa tiba-tiba keluar. Seperti ini Pak, kecelakaan. Ditabrak seperti itu. Ya, padahal kita sudah sangat hati-hati. Lalu saya telusuri kehidupannya, akarnya dari mana sih orang seperti ini kok bisa ngalami kesialan berturut-turut seperti itu kan. Ternyata saya baru tahu dia seorang pembuat patung. Nah, patung yang dibuat itu, saudara, kita tidak bicara kepercayaan keluar ya, kita bicara kita orang dalam. Ya, sekarang saya berhati-hati kalau ngomong seperti ini kan live ya, yang hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang IT itu, ITE itu saya perlu perhatikan baik-baik. Karena itu mungkin saya lagi pertimbangkan apakah nanti ke depan kita masih terus live atau tidak. Atau mungkin nanti kalau jemaat mau ikut live tapi kita berikan linknya khusus. Ya, tidak terbuka untuk umum. Karena kita tidak tahu di atas mimbar itu bisa aja kepleset gitu kan, keceplosan ngomong gitu kan. Hal-hal yang bisa menyinggung. Nah hal ini yang saya sampaikan, kita tidak bicara soal kepercayaan yang lain. Nah orang ini dia membuat patung. Patung itu adalah patung yang disembah oleh keyakinan yang lain, saudara. Bagi kita kan tidak boleh seperti itu. Membuat patung itu tidak boleh, apalagi yang disembah. Kecuali yang untuk ukiran-ukiran yang memang hanya untuk taman atau bukan hal-hal yang untuk disembah seperti itu, saudara. Ya, lalu saya telusuri, saya bilang ada satu ayat saya bacakan buat kamu. Ya, saya bacakan ini, saudara. Ayat yang barusan kita baca ini. Kamu sedang melanggar apa yang Tuhan suruh jangan lakukan. Tapi gak tahu apakah ayat ini akan berlaku untuk yang lainnya. Tapi ini yang Tuhan taruh di hati saya. Maukah kamu berhenti? Kalau saya berhenti saya makan apa? Kamu gumulkan dengan Tuhan. Saya gak bisa putuskan, saya gak bisa berikan solusi gimana. Cuma saya hanya berikan jawaban ayat firman Tuhan ini. Ya, saudara tahu? Dia tidak nurut. Dia masih kerjakan. Karena memang itu omsetnya besar, saudara. Beberapa tahun yang lalu, kalau gak salah 5-6 tahun yang lalu. Dia sudah tidak di sini, dia ada di Pulau Jawa. Dia telepon saya. Dia dapat nomor saya, nggak tahu dari mana, karena nomor saya yang lama mentari itu sudah ganti. Dia minta saya dukung dia, minta uang. Dia ceritakan proses kehidupannya sangat susah dan melarat dia, saudara. Dia di Pulau Jawa terlantar sekali seperti itu. Saya berkata, kamu masih membuat itu kah? Masih Pak. Karena nggak ada kalian yang lain saya bisa lakukan seperti itu. Saya bilang, bisa gak kamu buat ukiran yang lain yang untuk taman, bukan untuk penyembahan-penyembahan, saya bilang seperti itu. Ya. Tapi dia tidak melakukannya, saudara, dan hidupnya melarat. Betul kata firman Tuhan, ada kutuknya, saudara. Ada kutuknya. Saudara, perang baik-baik. Ya. Hal-hal yang Tuhan sudah gariskan di Alkitab, firman yang sudah disampaikan di Alkitab, itu serius, saudara. Dia tidak main-main. Saudara baik. Kalau orang Israel aja, Paulus mengingatkan di 1 Korintus pasal 10 kita sudah belajar berulang-ulang itu kan. Mereka dibinasakan di padang gurun. Serius loh, saudara. Penyembah berhala itu serius. Gak main-main, saudara. Di kitab Wahyu itu mereka dibuang ke neraka. Jadi serius sekali. Ya. Nah, saudara baik. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa memposisikan diri kita
menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Yakni menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kita bisa menyembah Allah dengan benar, saudara. Maka penyembahan-penyembahan kita akan menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa juga. Memang sekali lagi penyembahan kita lakukan buat Tuhan itu bukan tujuan supaya kita diberkati. Tapi dampaknya ada. Serius sekali, saudara. Di ayat ke-6 berkata begini. Ya, tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Ya, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Siapa yang mengasihi Tuhan, yang berpegang pada perintah Tuhan, yaitu orang yang tidak menyembah berhala, tidak membuat patung, tidak menyembah patung. Kita tahu, kita sudah belajar bahwa penyembah berhala tidak bicara soal patung aja. Ya, tapi ada dalam pikiran kita juga. Ya, di dalam perkataan-perkataan kita juga bisa menjadi berhala. Semua yang keluar itu, kata Alkitab, meluap dari hati. Ya. Dan itu bisa menjadi sama seperti penyembah berhala. Ya. Saya percaya kalau kita bisa posisikan diri kita menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Maka Tuhan berjanji, Dia akan tunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengasihi Dia, yang berpegang pada perintah-perintahnya. Kalau kita bisa menyembah Tuhan dengan benar, katakan kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan hasilnya sangat luar biasa. Bukan hanya berdampak kepada orang yang menyembah itu, saudara. Tapi Alkitab berkata begini. Dia akan tunjukkan kepada beribu-ribu orang. Beribu-ribu keturunannya. Untuk orang yang menyembah Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Jadi tidak hanya sebatas kita. Anak-anak kita. Cucu-cucu kita. Sampai beribu-ribu keturunan. Itu sebabnya setiap hari ketika saya berdoa untuk keluarga, untuk anak-anak saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkau punya janji dengan hamba-Mu ini. Kalau hamba menyembah-Mu, kalau hamba mengabdi, mengasihi-Mu, Engkau berkata, keturunanku, anak-anakku, cucu-cucuku, dan di bawahnya nanti beribu-ribu keturunan akan Kutunjukkan kasih dan setia-Mu, Tuhan. Itu sebabnya saya percaya generasi ke depan, anak-anakku, cucu-cucuku ke depan, mereka akan menjadi orang yang Tuhan kasih dan Tuhan berkati, saudara. Haleluya. Saudara mau keturunan saudara diberkati oleh Tuhan? Saudara mau Tuhan tunjukkan kasih dan setia Tuhan kepada keturunan saudara? Yang beribu-ribu itu, saudara. Beribu-ribu keturunan, saudara bisa bayangkan. Daud pernah ngomong sama Tuhan. Ketika dia bawa bangun bait Allah, Tuhan berkata, kamu tidak boleh bangun karena tanganmu penuh dengan darah. Tapi anakmu itu yang akan membangunnya. Lalu dia berkata begini, Tuhan, dia sangat sangat bersuka cita dan mungkin dia menangis di hadapan Tuhan. Dia berkata, siapakah hamba-Mu ini? Sampai-sampai serentetan manusia ke depan Engkau sudah perlihatkan kepadaku. Dan saya percaya itu, saudara. Kalau kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, beribu-ribu keturunan kita akan dikasihi Tuhan. Amin. Berapa sih? Siapa sih yang termasuk beribu-ribu keturunan ini, saudara? Kalau keturunan pertama disebut anak, keturunan kedua disebut cucu, keturunan ketiga disebut cicit, keturunan keempat disebut apa? Cecet, keturunan kelima disebut cocot, keturunan keenam dan seterusnya. Yang penting jangan cacat aja, ya kan? Anak, cucu, cicit, cecet, cocot, semua akan diberkati Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, maka anak, cucu, cicit, saudara akan diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan. Tuhan akan tunjukkan kasih setianya. Amin. Karena itu bawa hidupmu untuk menyembah Tuhan. Tapi saudara ingat, iblis tidak akan membiarkan saudara melakukan itu. Dia akan selalu menghalangi, membuat saudara supaya tidak bisa menyembah Tuhan. Alkitab mencatat satu kali iblis bertemu langsung secara fisik dengan Tuhan Yesus. Waktu Yesus dia ada di padang gurun waktu puasa. Di kitab Matius itu mencatat itu, saudara. Ya, dia sudah coba segala cara untuk mencoba Yesus. Dia berkata, Yesus, kalau Engkau anak Allah, tunjukkan kalau kamu itu berkuasa, anak Allah. Buat batu ini jadi roti. Saya mau tanya, saudara, apakah Yesus tidak sanggup membuat batu jadi roti? Sanggup enggak? Sanggup. Saudara sanggup? Kalau saudara sanggup, saya tidak sanggup makan. Karena rotinya tetap roti batu, saudara. Yesus
dia sudah pasti sanggup ubah batu jadi roti, saudara. Ya, kalau saya jadi Yesus, saudara, saya ngomong sama iblis, jangankan batu jadi roti, lu pun gue akan jadikan roti pun gue mau, gue bisa, gitu kan? Ya kan, betul nggak? Iya. Yang pertama, iblis gagal, saudara. Dia datang lagi kepada Yesus, saudara. Dia bawa Yesus ke bumbungan bait Allah, saudara. Dia berkata, Yesus, jatuhkanlah dirimu, nanti ada malaikat yang akan menopang engkau supaya kakimu itu tidak akan terantuk batu. Dia coba segala cara, saudara, tapi dia tetap enggak bisa kalahkan Yesus, saudara. Lalu kemudian dia keluarkan ilmu atau senjatanya yang terakhir, saudara. Ya, biasanya kalau dalam ilmu persilatan, kalau sudah keluarkan ilmu yang terakhir, saudara, itu pasti sudah pamungkas punya, kan? Betul enggak? Itu ilmu yang paling dahsyat gitu kan? Betul enggak? Iya, saudara. Ya, dia berkata begini. Dia bawa Yesus ke tempat yang tinggi lagi. Dia perlihatkan kepada Yesus semua kekayaan dunia. Dia bilang sama Yesus, Yesus, kamu boleh ambil semuanya itu, tapi sembah aku. Dia tahu kekuatan penyembahan, saudara. Kalau saudara perhatikan di kitab Matius, waktu iblis berkata, sembah aku. Ya, itu kata yang dipakai iblis itu, ya, sepertinya hampir sama dengan kata yang dipakai oleh Yesus. Yesus berkata apa? Ayat ke-10. Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, saudara. Nah, kata menyembah yang dipakai oleh iblis dan juga yang dipakai oleh Tuhan, oleh Yesus, saudara, pada waktu itu kalau saudara pelajari dengan benar, saudara, itu saudara akan menemukan perbedaan yang sangat signifikan, saudara. Kata penyembahan yang dipakai oleh iblis, saudara, itu disebut dengan kata proskunesis, saudara. Kata penyembahan yang dipakai oleh Yesus disebut dengan kata proskunesis. Ada bedanya, saudara? Ada bedanya enggak? Ada bedanya enggak? Akar katanya sama, dari proskuneo, saudara. Dan kata menyembah yang dipakai oleh iblis itu dalam gramernya bentuk katanya, saudara, auristensis, saudara. Artinya sudah terjadi dan sekali aja, saudara. Ya, hanya sekali aja. Tidak terulang lagi. Itu sebabnya iblis tahu kalau dia hanya sembah sekali, dia sudah bisa tundukkan orang menyembah dia, saudara. Sedangkan kata menyembah yang dipakai Yesus, saudara, itu dalam gramelnya atau bentuk kata kerjanya, saudara, adalah ya future imperatif. Terus menerus, saudara. Bukan hanya sekali, saudara. Ketika saya telusuri apa sih makna dari proskuneo itu, saudara? Proskuneo itu begini. Gagasan yang menyatakan sikap batinia, penundukan diri kepada seorang pribadi yang menjadi majikannya. Karena bagi dia sang majikan itu adalah nilai tertinggi dalam hidupnya, saudara. Jadi iblis mengerti kalau Yesus sampai menyembah cuma sekali aja, Yesus ditundukkan dan iblis menjadi majikannya, saudara. Jadi iblis tahu yang namanya penyembahan itu sangat powerful, saudara. Dulu dia berusaha mengambilnya di surga, tapi dia gagal, saudara. Sekarang dia mau ngambil penyembahan itu dari setiap manusia, saudara. Karena dia tahu Tuhan menginginkannya dan Tuhan mencarinya dari setiap kehidupan manusia, saudara. Iblis berkata, kalau penyembahanmu bisa ku ambil, maka seluruh hidupmu juga bisa ku taklukkan. Haleluya. Jadi saya mau tegaskan bahwa, saudara, hati-hati. Jangan sampai penyembahanmu diambil dari hidupmu. Ada amin? Haleluya. Coba beritahu kiri kananmu. Jangan sampai penyembahanmu diambil dari hidupmu. Ya. Dari penyembahan itu apa? Suara sikap hati yang menyatakan terus menerus, Tuhan, hatiku ini hanya melekat kepadamu, bukan kepada apapun dan kepada siapapun. Belajar itu setiap hari dikembangkan, saudara. Nah, itu gak gampang. Ya. Saya sudah hampir 10 hari tidak main Facebook. Iya. Kenapa? Karena saya tahu begitu saya buka Facebook, memang terutama ketika saya buka, saya pasti lihat ada dua pribadi. Dosen-dosen saya yang mengajar saya. Ya. Saya lihat dia tulis
semua pembahasan Alkitab. Ya, saya belajar dari beliau, satu dosen Yunani, satu dosen Pentakosta. Saudara. Saya terus belajar dari mereka, saudara. Tapi saya tahu, ya, ada banyak hal yang saya juga harus mulai tinggalkan. Karena waktu saya merasa tersita banyak di situ, saudara. Saudara, sekali lagi, ukuran saudara dengan saya berbeda ya. Apakah nanti Bapak tidak akan main Facebook lagi? Tentu akan main. Sebab banyak berita-berita yang perlu saya ikuti juga. Ya kan? Ketika saya berhenti, saya nggak tahu berita di luar seperti apa, saudara. Karena memang saya konsen untuk belajar firman, gali firman. Ya, anak saya tiba-tiba yang kecil berkata, "Tapi tahu nggak? Itu ada kapal selam itu tenggelam." Ya, kapal selam memang tenggelam lah dia, gitu kan. Tapi itu pecah jadi 3, Papi. Itu katanya kapal selam Nanggala. Oh, dia hafal gitu kan, dia tahu. Saya nggak tahu, saudara. Ya kah? 40 sekian katanya seperti itu. Saya penasaran, saya buka TV lah. Saya buat, betul. Berita lagi santer gitu kan. Wah, ternyata 3 potongannya, saudara, seperti itu, saudara. Dan semua awaknya itu mati, meninggal di dalam laut seperti saudara. Saudara, berikan hidup saudara. Jangan sampai hal-hal yang saudara tahu yang menjadi esensi utama saudara mulai tinggalkan. Terutama dalam penyembahan kepada Tuhan, saudara. Nah, sebenarnya penyembahan itu, saudara, adalah gambaran dari sebuah keintiman, saudara. Nah, keintiman itu adalah bahasa orang dewasa, saudara. Nah, orang yang sudah berkeluarga itu tahu apa itu namanya keintiman, saudara. Nah, kata penyembahan itu, saudara, itu mengandung ya sama seperti hubungan suami istri, saudara. Ini bicara spirit ya, bukan bicara lahiriah, saudara. Ya, jangan parno ya. Jangan pikiran ke sana, saudara. Ini hubungan personal antara pribadi kita dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan waktu saudara menyembah Tuhan, itu rohmu dengan roh Tuhan itu menyatu, saudara. Terikat satu yang lainnya. Dia di dalam saudara dan saudara di dalam dia. Nah, ini bicara soal keintiman, saudara. Nah, saya mau nanya saudara, kalau saudara itu intim dengan seseorang, apa alasannya? Loh, tadi pagi saya tanyakan kepada jemaat. Kalau saudara intim dengan seseorang, dekat dengan seseorang, itu apa alasannya? Itu karena disuruh atau karena hubungan? Loh, itu pasti karena hubungan kan? Bukan disuruh. Ya, misalnya kalau kita mencium seseorang, itu karena apa? Karena seseorang itu punya kedekatan dengan kita. Spesial buat kita, terutama pasangan kita, saudara. Kan kita gak sembarang cium orang kan. Kita boleh ketemu banyak orang gitu kan. Gak sembarang peluk kan. Apalagi zaman COVID seperti sekarang ini gitu kan. Ya kan. Betul gak, saudara? Iya. Jadi penyembahan itu harus dilandasi karena hubungan. Bukan karena disuruh-suruh. Karena kalau penyembahan itu disuruh-suruh, maknanya itu sudah cacat, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Gitu kan, WL suruh gitu kan. Masa sudah seumuran begini, sudah kumisan, sudah jenggotan lagi, sudah tua. Ya kan, angkat tangan aja perlu disuruh-suruh. Itu kan sekolah minggu. Betul gak? Iya. Saudara bisa menangkap ini? Saudara masih bersama dengan saya? Coba lihat kiri kananmu. Anda masih bersama dengan pendeta enggak? Ada orang kalau menyembah, dia gak ngerti apa itu menyembah. Ya lihat sana, lihat sini. Apalagi di panggung itu kan, lampunya kedap-kedip. Ih, keren banget lampunya itu, gitu kan. Di rumah gak ada itu, ya kan. Coba kalau saya boleh pinjam satu. Ya. Ada lagi yang lain menyembah, dia sibuk baca warta, dia sibuk buka WA, dia sibuk buka Facebooknya. Ya. Seharusnya waktu menyembah, tidak ada yang seperti itu lagi, saudara. Karena kita masing-masing ada dalam hadirannya. Masing-masing berinteraksi dengan Tuhan. Secara langsung, saudara. Kalau enggak, itu artinya, saudara enggak percaya Tuhan hadir di sini. Saudara enggak sadar Tuhan hadir di sini. Kalau saudara enggak sadar Tuhan hadir di sini, maka fokusnya itu adalah hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang jasmani, saudara. Ya.
Sibuk ini, sibuk itulah. Apalagi kita lihat, WL-nya ganteng, baru lagi. Ya kan? Wah, nanti boleh kenalan nih foto-foto gitu seperti itu kan. Itu sebabnya banyak orang pulang dari gereja ibadah nggak ngalami apa-apa. Padahal kalau Tuhan ada di sini, sudah pasti kalau orang yang buka hatinya dengan Tuhan, dia mengalami zaman Tuhan pasti, saudara. Makanya kalau orang tidak menyembah, orang itu sebenarnya dia tidak punya hubungan secara personal dengan Tuhan. Dia hanya punya agama Kristen aja. Disuruh angkat tangan. Gitu kan. Enggak ada spontanitas. Enggak ada yang keluar dari hati. Yang dia ungkapkan kepada Tuhan. Hanya karena disuruh-suruh, saudara. Oke lah, mungkin saudara baru datang ke gereja. Baru bertobat, baru jadi orang Kristen. No problem. Tapi yang sudah bertahun-tahun. Mestinya gak disuruh-suruh lagi. Spontanitas. Gitu kan? Iya saudara. Ya. Itu sebabnya sekali lagi penyembahan tidak boleh disuruh-suruh. Karena penyembahan itu adalah hubungan saudara. Bayangin. Tiap minggu Tuhan digituin. Ya. Ayo sembah dia. Puji dia. Gak ada sesuatu yang keluar dari hati kita saudara. Berdiri mesti disuruh. Angkat tangan mesti disuruh saudara. Kenapa mesti disuruh-suruh saudara? Karena yang tadi pertama, dia tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Atau yang kedua, karena perasaannya lebih dominan. Dia malu, gengsi dengan sebelahnya. Ya kan? Kalau angkat tangan atau berdiri sendiri, nanti dilihat orang, aneh sendiri dia. Gitu kan? Aneh sendiri gitu kan. Betul gak? Loh, kenapa harus jadi aneh? Kenapa harus malu? Betul. Penyembahan itu soal privasi kita dengan Tuhan. Gak peduli yang orang lain, gak ada urusan yang orang lain. Kan kita gak ngutang sama tetangga kita kan. Sebelah kita itu gak ngutang kan. Atau waktu kita pulang kita minta ongkos naik angkot. Kan tidak kan. Betul gak saudara? Penyembahan itu privasi kita. Tentang pribadi kita dengan Tuhan saudara. Kalau saudara sadar dia ada di sini. Spontanitas ketika saudara mau berdiri saja. Aduh Pak, di gereja lama saya Pak nggak ngajar begitu Pak. Nah itu persoalannya. Kalau seperti itu kita kembali ke agama lagi saudara. Kekristenan bukan tentang agama. Ini tentang relasi, hubungan dengan Tuhan saudara. Kalau ada hal yang paling buruk saudara tentang manusia. Bukanlah kematian, bukanlah tentang penyakit, bukanlah tentang bangkrut usahamu. Tapi hubungan yang hancur saudara. Waktu manusia melakukan dosa. Hal yang paling buruk saudara adalah manusia dipisahkan dari Tuhan. Nah, itu sudah tidak ada yang lebih buruk lagi dari itu saudara. Jadi yang paling buruk itu bukan dibuang ke neraka, bukan. Terpisah dari Allah saudara. Nah hubungan dengan Allah itu bisa dipulihkan ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dilahirkan kembali saudara. Kita jadi anaknya. Waktu kita dipulihkan kembali, kita jadikan anaknya saudara. Saya mau katakan, muka kita sejelek-jeleknya apapun, kita ini tetap anaknya. Amin. Saudara boleh bangun pagi, tadi pagi saya katakan. Saudara bangun pagi, lihat kaca saudara. Muka masih berantakan, ya kan? Rambut masih berantakan, ya kan? Apalagi malam itu kita mimpi ketemu setan ngejar atau beruang hutan ngejar-ngejar gitu kan. Seperti itu gitu kan. Begitu bangun kan, ya sudah gak karuan seperti saudara. Ya saya percaya anjing waktu lihat kita pun lari saudara. Betul, ya kan? Tapi waktu kita lihat di kaca, buset ternyata ini orang yang dikasihi Tuhan. Kayak begini dikasihi Tuhan. Haleluya. Coba lihat kiri kananmu. Itu orang yang dikasihi Tuhan loh. Amin. Ya. Jadi penyembahan itu gak perlu disuruh-suruh. Karena itu relationship saudara. Ini soal hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi minggu depan datang menyembah. Waktu diberikan kesempatan saudara. Jangan tunggu apa-apa dari WL. Saudara mau angkat tangan aja. Saudara mau lutut aja. Ya kan? Yang penting gak aneh-aneh gitu. Maksudnya waktu angkat tangan sebelah kiri kanan terganggu. Itu gak boleh. Alkitab berkata harus tertib. Gitu kan? Pokoknya privasi saudara dengan Tuhan. Asal tidak mengganggu yang lainnya.
Nanti saudara diperhatikan bagaimana? Gak usah peduli. Ini hubungan saya dengan Tuhan. Kita lagi berkasih-kasihan. Coba mau kata yang suami istri. Kalau kita lagi berkasih-kasihan dengan pasangan kita. Gak peduli yang lainnya kan? Ya kan? Gak peduli. Ini soal privasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita setiap minggu datang ke gereja seperti itu. Dikondisikan seperti itu. Waduh, penyembahan kita jadi penyembahan hidup. Saya yakin. Apalagi dikondisikan yang ada musik. Aduh, hadirat Tuhan begitu nyata buat hidup kita saudara. Haleluya. Amin. Tapi saya mau sampaikan yang terakhir saudara. Ya. Penyembahan itu esensinya adalah yang paling penting. Bukan lagunya. Bukan hafal lagunya. Bukan musiknya. Bukan ritmenya. Karena itu selera kita. Betul gak? Selera kita kan? Iya. Tapi isinya, kontennya apa sih? Yang paling penting dari penyembah itu adalah isinya. Alasan saudara menyembah itu apa sih? Misalnya gini, waktu kita nyanyi, habis itu kan kita biasanya di gereja karismatik Pentakosta itu diberi kesempatan untuk menyembah. Ya kan? Nah, ungkapkan hati saudara. Kita saudara berkata, Tuhan baik. Baiknya apa? Saya sering ngomong sama WL, jangan latah. Seringkali kita habiskan waktu di atas mimbar itu, Tuhan engkau baik. Kamu ngomong Tuhan baik itu apa sih alasannya? Mesti ada reasonnya, ada alasannya apa? Isinya apa? Gitu loh. Oh, terima kasih Tuhan. Kemarin Tuhan sudah menolong aku. Kalau Tuhan tidak menolong aku sudah mengalami kecelakaan. Kalau Tuhan tidak menolong aku, mungkin aku sudah tergeletak. Kalau Tuhan tidak menolong aku, mungkin aku sudah bisa berdiri sampai sekarang ini. Ada alasannya. Waktu saudara ungkapkan itu, saudara bisa membawa kehidupan saudara. Situasi yang seperti apa yang saudara sembah itu, alasan saudara menyembah Tuhan itu real banget. Saudara bisa bayangkan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Saudara bisa merenungkan, waktu saudara terbaring di tempat tidur, Tuhan datang menyembuhkan saudara, membangkitkan saudara. Jadi waktu saudara berkata Tuhan baik itu langsung connect. Sama seperti ini, misalnya saya ngomong sama saudara, Aket, terima kasih ya. Kalau Aket tidak tahu alasan apa saya ucap terima kasih, dia pasti bingung. Memang Tuhan Maha tahu. Ya, tapi maksud saya begini, kalau kita bisa ungkapkan perasaan kita, alasan kenapa kita menyembah Tuhan, itu akan membuat kita bisa langsung connect dengan Tuhan. Mengalami dia. Itu sebabnya kalau saudara punya ada orang lagi masalah gitu kan. Allah mengerti, Allah peduli. Waktu dia nyanyikan itu kan, ternyata Allah mengerti. Suamiku memang tidak peduli. Mamaku memang tidak peduli cuek, tapi Tuhan peduli. Saudara bisa nangis. Kenapa? Perasaanmu itu connect dengan Tuhan. Itu sebabnya waktu saudara nyanyikan ada teks lagu-lagu itu saudara. Jangan sekedar hafal. Saudara masih sinkronkan apa yang saudara nyanyikan itu. Sepakat dengan lagu itu tentu sesuai dengan teologis yang benar saudara ya. Ada banyak lagu-lagu juga tidak sesuai. Ya, sesuaikan. Ya. Misalnya tadi, ku buka hati tu jamahanmu berserah penuh di hadirat. Saudara ngalami apa? Saya punya masalah Tuhan, memang sepertinya tidak tertangani masalah ini. Tapi waktu saudara kata, aku berserah di mesbah-Mu, aku mau menyembah-Mu. Saudara serahkan itu, connect. Maka iman pengharapan saudara akan connect dengan kata-kata saudara. Naik di hadapan Tuhan. Saudara bisa paham ini? Oh, kalau ngajar praise and worship saudara, itu bisa berseri-seri saudara. Seperti itu saudara. Ya. Nah, seringkali orang Kristen itu dia tidak melakukan, tidak sinkronkan saudara. Mulutnya menyembah, tapi sikapnya, tubuhnya, bahkan jiwanya itu melayani kemana-mana. Tubuhnya gak bergerak seperti itu saudara. Misalnya gini, aku berserah, sambil lipat tangan gitu kan. Aku berserah, dia pandang wajah orang. Saudara, Tuhan berkata, malaikat kamu lihat anak itu? Dia berkata dia berserah, padahal dia lagi begini. Malaikat dia menentang, bukan berserah. Namanya berserah gitu kan. Pasang angkat tangan dong. Atau berlutut, Tuhan aku berserah. Itu sinkron saudara. Itu sebenarnya kenapa sih orang jadi susah angkat tangan.
Mungkin karena cincinnya atau arlojinya terlalu berat saudara. Yang menggandoli dia. Sebab itu kalau datang ke gereja jangan pasang yang berat-berat saudara. Supaya enak kita ngangkat di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kalau orang berserah itu, pasti dia angkat tangan atau berlutut kepada Tuhan saudara. Haleluya. Jadi kalau kita bisa memahami akan hal ini saudara. Waktu kita menyembah, kita bisa sinkronkan tubuh kita, hati kita, seluruh jiwa kita. Kita seiramakan, sepakat dengan apa yang kita nyanyikan, apa yang kita katakan saudara. Waduh, apa yang terjadi saudara? Maka tiba-tiba kesadaran saudara akan Tuhan akan menjadi apa? Lebih terasa saudara, tanda petik ya. Walaupun sekali lagi kita tidak main perasaan, tapi Tuhan juga bisa dirasakan saudara. Ada satu hamba Tuhan berkata begini, kalau di gereja itu jangan main perasaan-perasaan. Tapi Tuhan kita bisa dirasakan, karena dia bisa manifestasikan kehadiran saudara. Ya, tapi jangan terlalu bersandar kepada perasaannya, karena kita harus datang kepada Tuhan dengan iman. Kalau perasaan saudara, tiba-tiba kalau kita menyembah, bulu kudukku berdiri, di kuburan juga bisa berdiri saudara. Ya kan? Jadi sinkronkan semuanya. Tiba-tiba ketika kita menyembah Tuhan saudara. Aduh, saudara bisa merasakan. Sepertinya ada sesuatu yang mengalir di hati saudara. Seolah-olah saudara, ya dia sedang memeluk saudara, memegang saudara. Tiba-tiba air mata saudara keluar. Bukan sedih. Tapi saudara bisa merasakan, Tuhan kok peduli banget. Tuhan kok sangat mengasihi aku. Tuhan kok mau perhatikan aku. Beberapa saudara bisa merasakan ketenangan, damai yang luar biasa. Nah ini ketenangan yang tidak terkatakan saudara. Tiba-tiba saudara bisa merasakan ada sebuah kekuatan yang mengalir dalam diri saudara. Sehingga saudara bisa percaya. Pergumulanku ini akan selesai. Kenapa? Karena saudara bisa merasakan. Iman saudara berkata, Tuhan hadir di dalam hidup saudara. Amin. Saudara bisa menangkap ini? Karena itu sekali lagi waktu kita menyembah. Jangan sibuk sana sibuk sini. Amin. Amin. Jangan lihat WL terus. Begitu kan? Yang cantik dipandang, yang ganteng dipandang. Tutup mata saudara. Supaya lebih kusuk. Arahkan hati saudara, jiwa saudara. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Saudara. Ingat, Tuhan tidak iseng-iseng menembus saudara dan saya. Dia punya tujuan. Dia mau kita terus-menerus menyembah dia. Sampai nanti di surga kita ketemu dia. Kita akan menyembah dia.